Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. On this occasion, we will discuss about sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. With me, Ika Nehatul Fauziana and my partner Ansu Putri Maulina. Keep for watching. Baik, kita akan mulai pembahasan kita mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membaginya menjadi 4 subbahasan, yakni pertama mengenai fikih dan usul fikih, kemudian sejarah pertumbuhan usul fikih, yang ketiga tahapan perkembangan usul fikih, dan periode kevakuman dan kebangkitan. Lanjut ke pengertian fikih dan usul fikih. Oke, usul fikih merupakan kaidah-kaidah yang digunakan untuk menghasilkan hukum-hukum syara sejalan dengan apa yang telah dijelaskan pada sumber hukum utama yang muttafaq. Nah, kemudian kita akan berlanjut pada subbab berikutnya, yakni sejarah pertumbuhan usul fikih. Praktek usul fikih sendiri sebenarnya telah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW masih memimpin pemerintahan Islam. Ini telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi hakim di negeri Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, dengan apa engkau memutuskan perkara? Mu'adz menjawab, dengan kitab Allah. Beliau bertanya lagi, bila tidak engkau mendapatkan dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab, dengan sunnah Rasulullah SAW. Beliau bertanya lagi, bila tidak engkau dapatkan di situ? Jawab Mu'adz, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Maka Rasulullah SAW membenarkannya menurut tertib urutan itu. Nah, jadi dari sini bisa dipahami bahwa sebenarnya praktek usul fikih itu sudah dilaksanakan dengan mengikuti urutan atau tata tertib kaidah-kaidah utama, kaidah-kaidah sumber hukum utama yang harus diikuti sebelum memutuskan perkara, yakni mulai dari Al-Quran, terus sunnah Rasulullah, kemudian baru ijtihad para sahabat. Kemudian sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat mulai berijtihad untuk menentukan hukum baru yang didasarkan pada dua sumber hukum utama, yakni Quran dan hadis. Nah, pada masa tersebut, sahabat yang sejatinya telah mempraktekkan langkah-langkah sesuai dengan kajian usul fikih, di antaranya ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Umar bin Khattab pada suatu masa, ketika ada seorang pencuri, beliau tidak serta-merta melaksanakan hukum qisas untuk memotong tangan anak tersebut, melainkan beliau mencari tahu mengapa anak ini sampai mencuri, sampai akhirnya anak tersebut dimaafkan karena memang sedang kekurangan. Kemudian Ali bin Abi Thalib, beliau itu dalam menyikapi peminum khamar, maka beliau menentukan hukum baru, yakni cambuk 80 kali. Karena dari akibat meminum khamar, seseorang itu bisa memfitnah orang lain, seperti itu. Jadi apa yang Ali bin Abi Thalib lakukan ini untuk mencegah adanya kemaksiatan lain dari satu kemaksiatan. Kemudian Abdullah bin Ibnu Mas'ud tentang masa idah wanita. Nah, ini tuh kita sudah pelajari pada semester 3 mengenai nasakh dan mansukh tentang masa idah wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya sedangkan ia dalam keadaan hamil. Nah, masa idahnya yakni sampai melahirkan anak yang dikandungnya. Padahal sebelumnya dikatakan difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234 bahwa masa idahnya itu 40 hari. Namun kemudian Allah menyebutkan lagi dalam Quran surat At-Tolak bahwa masa idahnya itu sampai pada melahirkan anak yang dikandungnya. Kemudian berikutnya pada masa tabi'in. Nah, pada masa ini perumusan hukum itu semakin banyak dilakukan karena banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi atau belum ditemukan hukumnya pada masa Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Di antara para tabi'in yang melakukan kaidah usul fikih, di antaranya ada Sa'id ibnu Musayyab di Madinah dan Ibrahim al-Nakhai di Irak. Nah, para ulama ini memiliki metode-metode yang berbeda untuk menentukan hukum dari suatu perkara. Kemudian usaha istinbat yang dilakukan oleh Ibrahim Nakhai dan ulama Irak lainnya itu mengarah kepada mengeluarkan ilat hukum dari nas dan menerapkannya terhadap peristiwa yang lama yang baru bermunculan di kemudian hari. Nah, akibat dari penggunaan metode yang berbeda menimbulkan
aliran-aliran fikih. Kemudian pada masa Imam Mujtahid. Nah, untuk Abu Hanifah, beliau itu memiliki urutan kaidah yang sama seperti yang saya sebutkan tadi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Quran, hadis, dan fatwa sahabat. Nah, Abu Hanifah ini tidak merujuk pada pendapat tabi'in karena merasa masih satu ranking dengan beliau, yakni mungkin dikarenakan para tabi'in juga tidak hidup pada masa yang sama dengan Rasulullah dan sahabat, sehingga beliau tidak Imam Abu Hanifah banyak menggunakan metode istihsan. Juga metode beliau ini merupakan pantulan dari aliran Irak. Selanjutnya, Imam Malik. Imam Malik merupakan seorang ulama yang lahir dan besar di Madinah, sehingga beliau memahami betul tradisi ahli Madinah. Nah, beliau ini lebih banyak menggunakan hadis daripada Abu Hanifah, mungkin karena banyaknya hadis yang beliau temukan di sana. Kemudian metode yang digunakan beliau banyak, yakni maslahat mursalah. Dan metode beliau ini merupakan pantulan dari aliran Hijaz. Selanjutnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu merupakan murid dari Imam Malik, juga pernah menimba ilmu dari Muhammad Ibnu Hasan Al-Syaibani yang merupakan murid Abu Hanifah. Jadi beliau tuh menguasai banyak ilmu dan juga memiliki banyak pengalaman. Dan beliau ketika mendengarkan perdebatan, perbedaan pendapat di antara ulama, beliau tuh merasa hal ini menarik seperti itu. Sehingga beliau akhirnya melakukan pendisiplinan dan sistematikasi penggunaan ijma dan qiyas oleh para pendahulunya. Nah, Imam Syafi'i ini membenahi penggunaan qiyas agar dilakukan secara metodologis seperti yang kita kenal sekarang, ada 4 rukun qiyas ya. Kemudian beliau juga itu mengajukan syarat-syarat agar qiyas dilakukan, yaitu melalui 4 rukun qiyas yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian Imam Syafi'i merumuskan sistematika dalil hukum yang utama, yakni dari tingkatan tertinggi Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, metode berpikir yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i inilah yang akhirnya lahir menjadi suatu disiplin ilmu baru dengan sebutan usul fikih yang kita kenal sekarang. Tahapan-tahapan perkembangan usul fikih terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahapan awal pada abad 3 Hijriah, yang kedua yaitu tahap perkembangan pada abad ke-4 Hijriah, yang terakhir yaitu tahap penyempurnaan pada abad ke-5 dan 6 Hijriah. Tahap awal abad ke-3 Hijriah, awal mula munculnya kitab usul fikih dan mulai berkembangnya ilmu usul fikih. Kebangkitan pemikiran pada masa ini ditandai dengan timbulnya semangat penerjemah di kalangan ilmuwan muslim. Salah satu hasil dari kebangkitan pemikiran tersebut adalah metode berpikir fikih, yaitu usul fikih. Kitab usul fikih yang pertama tersusun adalah kitab Ar-Risalah karangan Asy-Syafi'i. Kitab ini tersusun secara utuh dan terpisah dari kitab-kitab fikih. Pada abad ini sebenarnya juga ada kitab-kitab usul fikih lain selain Ar-Risalah. Namun, kitab-kitab tersebut belum mencerminkan pemikiran-pemikiran usul fikih secara utuh dan lengkap. Yang kedua yaitu tahap perkembangan abad ke-4 Hijriah. Kitab-kitab usul fikih sudah tersusun secara utuh dan lengkap. Khusus di bidang pemikiran fikih Islam, abad ke-4 Hijriah ini mempunyai karakteristik tersendiri dalam kerangka pemikiran liberal Islam berdasarkan ijtihad berhenti pada abad ini. Mereka menganggap para ulama terdahulu mereka suci dari kesalahan, sehingga seorang faqih tidak mau lagi mengeluarkan pemikirannya yang khas terkecuali dalam hal-hal kecil saja. Akibatnya, aliran-aliran fikih yang ada semakin mantap eksistensinya apabila disertai oleh fanatisme di kalangan penganutnya. Hal ini ditandai dengan adanya kewajiban menganut suatu mazhab tertentu dan larangan melakukan perpindahan mazhab sewaktu-waktu. Sebagai tanda perkembangan ilmu usul fikih dalam abad ke-4 Hijriah ini, yaitu munculnya kitab-kitab usul fikih yang merupakan hasil karya dari para ulama fikih. Catatan ciri khas dalam abad ini adalah adanya kitab-kitab usul fikih yang membahas usul fikih secara lengkap dan utuh, tidak seperti halnya pada abad sebelumnya yang belum tersusun utuh dan lengkap. Serta jika ada pembahasan suatu kitab usul fikih yang tidak secara utuh, maka semata-mata hanya untuk menolak atau memperkuat argumen dalam masalah tertentu. Yang ketiga yaitu tahap penyempurnaan abad ke-5 dan 6 Hijriah.
Ilmu usul fikih semakin berkembang dan mendapat perhatian khusus dari sebagian ulama untuk lebih mendalaminya. Pada masa ini, kondisi politik di Baghdad mengalami kelemahan yang ditandai dengan lahirnya beberapa daulah kecil yang mana justru membawa arti bagi perkembangan peradaban dunia Islam. Dampak dari perkembangan tersebut ialah kemajuan di bidang usul fikih yang menyebabkan sebagian ulama memberi perhatian khusus untuk mendalaminya. Dengan ini, banyak kitab-kitab yang muncul di samping mencerminkan adanya kitab-kitab usul fikih bagi madhabnya, yakni juga menunjukkan adanya dua aliran usul fikih, yaitu aliran Hanafiyah atau aliran Fuqaha dan aliran Mutakalimin atau aliran Syafi'iyah. Periode perkembangan mutaakhirin abad ke-6 sampai 7 Hijriah. Pada periode perkembangan mutaakhirin menggunakan dua metode dalam menyusun kitab usul fikih, yaitu metode golongan Syafi'iyah dan metode golongan Hanifiyah. Metode pembahasan golongan Syafi'iyah didasari oleh logika yang bersifat rasional dan pembuktiannya oleh kaidah-kaidah yang ada. Fokusnya diarahkan kepada apa yang dianggap rasional dan terdapat dalil baginya. Dengan demikian dapat disimpulkan pembahasan usul fikih golongan Syafi'iyah bersifat teoritis tanpa disertai contoh dan bersifat murni karena tidak mengacu pada madhab fikih tertentu yang sudah ada. Ciri khas penulisan madhab Hanafi adalah berangkat dari persoalan-persoalan hukum yang furu' yang dibahas oleh para imam mereka, lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan pemecahan hukum furu' tersebut. Jadi, kaidah-kaidah yang dibuat secara induktif dari kasus-kasus hukum. Kaidah-kaidah tersebut bisa berubah dengan munculnya kasus-kasus hukum yang menuntut pemecahan hukum yang lain. Karena itu, usul fikih Hanafi dipenuhi dengan persoalan hukum yang nyata. Nah, berlanjut pada pembahasan selanjutnya yakni periode kevakuman. Nah, periode ini terjadi pada abad ke-8 sampai ke-12, di mana karena vakum ya, jadi tidak ada perkembangan yang signifikan dari usul fikih sendiri. Tetapi bukan berarti ulama tidak menyumbangkan kontribusi besar, melainkan ulama-ulama mulai menghimpun dan membandingkan pendapat ulama yang terdahulu, kemudian memilih mana yang paling kuat sehingga muncul karya-karya seperti syarah, hasyiyah, dan khulasah. Nah, pada periode ini berkembang dua metode dalam penulisan usul fikih, yakni yang pertama metode yang lebih cenderung teoritis, kemudian metode kedua metode yang terpengaruh dengan hukum-hukum juz'iyah. Selanjutnya pada periode kebangkitan dimulai pada abad ke-12 yakni sekitar 1800 Masehi. Nah, kebangkitan ini dimulai dari terbukanya pandangan pemerintah Islam di Mesir dan juga di Turki tentang dunia. Kemudian mereka mempelajari apa sih yang menyebabkan Islam itu mundur. Kemudian banyak melakukan pembaharuan di berbagai bidang dan salah satunya di bidang usul fikih sendiri. Yusuf Qaradawi menjelaskan tentang kemungkinan adanya pembaharuan ilmu usul fikih. Dengan tegas ia menjawab bahwa hal itu sangat mungkin untuk dilakukan dengan alasan tidak semua bagian dalam ilmu usul fikih itu qat'i. Ada banyak bagian dalam ilmu usul fikih itu bersifat dzanni. Artinya adalah mengapa Yusuf Qaradawi mengatakan demikian? Karena jika melihat ke zaman dahulu, banyak perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama. Hal ini karena masing-masing individu, masing-masing ulama memiliki jalan atau cara berpikirnya sendiri. Kemudian, Yusuf Qaradawi juga mengatakan salah satu cara efektif untuk melaksanakan ijtihad di era sekarang yakni ijtihad jama'i. Nah, ini ijtihad jama'i itu merupakan ijtihad yang dilakukan oleh beberapa ulama yang berkumpul dalam suatu ruangan untuk berdiskusi, bertukar pikiran sehingga mendapatkan hukum-hukum syara baru yang lebih mendekati kepada kebenaran. Seperti itu. Kemudian ijtihad ini juga telah dilaksanakan di Indonesia seperti adanya Majelis Taqwa MUI, kemudian ada Majelis Tarjih dari organisasi Muhammadiyah, juga Bahsul Masailnya organisasi NU. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang dapat kami bagikan ini bermanfaat bagi kalian. Juga apabila ada salah kata dari kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.